Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'dum. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Tahfiz Al-Quran, Bapak Kiai Haji Nuruzzaman Sarjana Syariah Magister Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Karyawan SMK Tahfiz Al-Quran Wonosobo. Yang kami hormati pula Bapak Ibu orang tua ataupun wali murid peserta didik baru SMK Tahfiz Al-Quran Wonosobo. Dan yang kami sayangi putra-putriku peserta didik baru SMK Tahfiz Al-Quran Wonosobo. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya pada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2021 tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Sebelum memperkenalkan diri, perkenalkan saya memberikan sedikit motivasi untuk para peserta didik baru, dan saya ingin mengucapkan selamat untuk para peserta didik baru atas diterimanya Anda semuanya yang resmi dan bergabung dengan SMK Tahfiz Al-Quran Wonosobo. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan tetaplah bersemangat dalam menjalani aktivitas dan jaga imun tubuh, jaga kesehatan, karena di dalam pandemi COVID-19 ini adalah kesehatan adalah yang utama. Ya, tetaplah memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Lakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan tatap muka secara langsung di sekolah. Nah, selanjutnya izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Afrizal Bahri. Di sekolahan saya biasa dipanggil Pak Afrizal. Saya tinggal di Perumahan Wonosari Permai, RT 4 RW 4, Kelurahan Wonosari, Kabupaten Wonosobo, dan mengajar di SMK Tahfiz Al-Quran sebagai guru produktif teknik dan bisnis sepeda motor. Di SMK Tahfiz Al-Quran saya mengajar materi pemeliharaan mesin sepeda motor untuk kelas 11 dan kelas 12 TBSM. Dan selain itu saya juga diamanai untuk menjadi ketua kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor, yang akan saya perkenalkan program keahlian tersebut kepada Anda semuanya. Langsung saja saya akan memperkenalkan kompetensi teknik dan bisnis sepeda motor SMK Tahfiz Al-Quran. Kompetensi keahlian yang mempelajari tentang perawatan berkala dan perbaikan mesin sepeda motor serta pengelolaan bengkel, usaha, dan bisnis di dunia otomotif sepeda motor. Jadi, di samping Anda nantinya diajarkan bagaimana cara merawat dan memperbaiki gangguan pada sepeda motor di permasalahan kehidupan sehari-hari nantinya, Anda juga akan diajari bagaimana cara mengelola bengkel sepeda motor, cara mengelola usaha dan bisnis sepeda motor. Nah, untuk teknik dan bisnis sepeda motor sendiri sebenarnya di bawah naungan bidang studi teknik otomotif, di mana bidang studi teknik otomotif dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama adalah teknik dan bisnis sepeda motor itu sendiri, dan yang kedua teknik kendaraan ringan otomotif, yang ketiga teknik alat berat, yang keempat teknik ototronik, yang kelima teknik bodi otomotif. Namun hanya ada satu yang akan kami sampaikan, yaitu teknik dan bisnis sepeda motor. Teknik dan bisnis sepeda motor ini mempunyai materi kejuruan yang harus nantinya Anda pelajari di kelas 10, 11, maupun kelas 12 selama 3 tahun pelajaran. Nah, selain materi nasional, muatan kewilayahan yang akan Anda pelajari nantinya
yang paling penting harus Anda pelajari juga adalah materi kejuruannya. Materi kejuruan dibagi menjadi dua, yaitu dasar program keahlian C2 dan kompetensi keahlian atau mata pelajaran produktif C3. Di mana dasar program keahlian C2 meliputi 3 mata pelajaran, yaitu yang pertama pengetahuan dasar otomotif, yang kedua teknologi dasar otomotif, dan yang ketiga gambar teknik otomotif. Di mana dasar-dasar program keahlian ini Anda harus menguasainya di kelas 10. Anda harus mengetahui dasar-dasar tentang otomotif, dasar-dasar tentang mesin, dan cara membaca gambar teknik atau menggambar teknik otomotif. Kemudian di kelas 11 dan kelas 12-nya yaitu ada materi kompetensi keahlian atau mata pelajaran produktif C3 yang meliputi 1. Pemeliharaan mesin sepeda motor, yang kedua pemeliharaan sasis sepeda motor, yang ketiga pemeliharaan listrik sepeda motor, yang keempat pengelolaan bengkel sepeda motor, dan yang kelima produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi selain materi-materi produktif dari materi pemeliharaan mesin, listrik, dan sasis, nah Anda juga akan diajari pengelolaan bengkel sepeda motor dan membuat produk-produk kreatif di mata pelajaran PKK atau PKWU. Nah, seperti itu adalah materi yang harus nantinya Anda kuasai. Sistem pembelajaran yang kita pakai nantinya adalah peserta didik diajarkan untuk belajar memecahkan gangguan atau masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari pada sepeda motor konsumen. Jadi, prinsip pembelajaran kita adalah teaching factory, di mana belajar dengan masalah di kehidupan sehari-hari, dan siswa dilatih untuk menemukan solusi dan langkah perawatan maupun perbaikan dari permasalahan yang peserta didik dapati. Dan kemudian itu peserta didik langsung mempraktekkannya dengan peralatan dan trainer yang disediakan sekolah sesuai standar bengkel maupun industri dan dunia kerja. Jadi kita teknik dan bisnis sepeda motor adalah kompetensi keahlian yang sudah mempunyai laboratorium atau bengkel yang sudah kami set up sesuaikan dengan standar bengkel resmi, ya. Dan dari situlah pekerjaan praktek perawatan dan perbaikan sepeda motor nantinya jauh lebih efisien dan lebih cepat pengerjaannya. Dan siswa yang praktek juga akan mengetahui bagaimana cara menggunakan alat-alat yang modern dan berteknologi tinggi dalam memperbaiki sepeda motor. Nah, kemudian dalam pembelajaran kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor, kita mempunyai 3 guru produktif untuk mengajar materi mesin, materi listrik, dan materi sasis atau rangka. Di mana materi mesin, instruktur mesin sendiri diampu oleh Bapak Afrizal Bahri, yaitu saya sendiri. Kemudian instruktur sasis atau rangka diampu oleh Bapak Mugiono. Dan untuk instruktur kelistrikan sepeda motor diampu oleh Bapak Ahmad Fatiin. Jadi materi 3 itu nanti diampu oleh 3 instruktur yang berbeda pula. Jadi materi-materi yang akan Anda pelajari nantinya akan lebih detail oleh instruktur-instruktur dengan sertifikat pendidik yang mereka atau yang beliau miliki. Seperti itu. Kemudian model pembelajaran di kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor, 40%-nya adalah teori dan 60%-nya adalah praktek. Di mana ketika kita teori, kita menggunakan banyak media digital, ya, berupa proyektor di setiap ruang kelas, kemudian ada proyektor juga di laboratorium TBSM, kemudian kita gunakanlah animasi dan simulasi mesin, kelistrikan maupun sasis sepeda motor. Kita juga menggunakan manual book sepeda motor dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk digital. Kemudian kita gunakan sumber-sumber lainnya yang terpercaya untuk mempelajari materi-materi di kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor. Nah, kemudian untuk praktek, kita bagi menjadi 2 antara praktek sekolah dan praktek industri. Di mana praktek di sekolah kita sudah melengkapi
seperti yang saya bicarakan tadi, yaitu bengkel dengan standar bengkel resmi. Ya, kita sudah sesuaikan setup bengkelnya sesuai dengan bengkel Honda atau Ahas, dan di mana peralatan dan trainer unit sepeda motornya juga kita lengkapi dengan peralatan dan trainer yang berteknologi terbaru. Kita juga sudah mempunyai peralatan-peralatan canggih untuk mendeteksi kerusakan sepeda motor injeksi atau teknologi injeksi pada era modern seperti ini. Nah, dari siswa di SMK Tasus di Al-Quran ini nantinya lulus sudah bisa memahami, merawat maupun memperbaiki teknologi-teknologi sepeda motor yang berteknologi dari yang lama sampai dengan berteknologi yang terbaru. Nah, selain praktek di sekolah, kita juga praktek lapangan, di mana siswa nantinya kita terjunkan untuk melaksanakan program yang namanya adalah praktek kerja industri atau prakerin, di mana kita biasanya menempatkan di bengkel-bengkel resmi seperti Ahas, kemudian bengkel servis umum, bengkel-bengkel sepeda motor yang terpercaya lainnya. Jadi anak-anak atau peserta didik kelas 11 di semester 2 nantinya akan melaksanakan prakerin dan langsung terjun praktek setelah tentunya dibekali di sekolahan tentang materi-materi yang akan dipelajari di dunia industri maupun dunia kerja. Seperti itu. Nah, kemudian lingkup pekerjaan dari kompetensi teknik dan bisnis sepeda motor ini, bidang pekerjaan yang nantinya akan diisi atau yang dapat diisi oleh tamatan TBSM yaitu antara lain 1. Peserta didik yang lulus dari teknik dan bisnis sepeda motor SMK Tasus Al-Quran ini bisa menjadi teknisi atau mekanik pada bengkel resmi maupun bengkel umum sepeda motor. Kemudian peserta didik atau alumni mendapat menjadi teknisi perakitan atau teknisi produksi ataupun operator produksi pada industri sepeda motor atau industri otomotif. Dan yang ketiga, peserta didik atau alumni bisa menjadi wirausahawan dalam bidang otomotif, bengkel servis motor, showroom, toko spare part, aksesoris dan modifikasi motor, dan lain sebagainya. Dan yang satu lagi, peserta didik selain bisa berusaha maupun bekerja, peserta didik juga bisa meneruskan ke jenjang perguruan tinggi seperti ke universitas ya, ataupun perguruan tinggi lainnya untuk menuntut ilmu yang relevan atau yang berhubungan dengan dunia otomotif. Seperti itu. Jadi selain bisa bekerja, bisa berwirausaha, juga bisa melanjutkan studi yang lebih tinggi. Kemudian kita punya contoh galeri alumni dan teknik dan bisnis sepeda motor ini kita bekerja sama dengan PT Astra Motor Wonosobo yang di bawah naungan PT Astra Honda Motor Jakarta, di mana kita bekerja sama dalam rangka praktek kerja industri, kemudian dalam rangka pensinkronisasian kurikulum, kemudian dalam rangka perekrutan tenaga kerja sebagai mekanik di Astra Motor, dan dalam rangka servis kunjung maupun servis murah di SMK Tasus Al-Quran. Jadi kita mempunyai alumni yang sudah bekerja sebagai mekanik senior di bengkel Astra Motor Wonosobo, dan di sana alhamdulillah sudah banyak lulusan SMK Tasus Al-Quran jurusan teknik dan bisnis sepeda motor sebagai mekanik di bengkel Astra Motor Wonosobo. Dan setiap tahun nantinya kita akan selalu salurkan tenaga kerja atau alumni dari SMK Tasus Al-Quran untuk menjadi mekanik-mekanik profesional. Bahkan tidak hanya itu, kita juga punya peserta didik yang sudah membuka jasa servis atau jasa perbengkelan di rumahnya masing-masing. Nah, dari kami cukup sekian tentang program keahlian teknik dan bisnis sepeda motor.
Dan tentunya untuk kalian yang sudah memilih teknik dan bisnis sepeda motor ini, kalian tidak salah pilih. Karena prospek kedepannya teknik dan bisnis sepeda motor sangat cemerlang. Jadi banyak sekali dunia industri otomotif yang selalu memproduksi sepeda motor berteknologi canggih, dan tentunya banyak konsumen yang memakainya. Tentunya juga dibutuhkan para mekanik-mekanik yang handal dari lulusan SMK Tahsus Al-Quran Wonosobo. Nah, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan seluruh keluarga besar SMK Tahsus Al-Quran, Bapak Ibu guru, peserta didik, dan semua orang tua wali murid, kita selalu diberikan kesehatan, kita bisa menjalani pandemi ini, dan pandemi ini segera berakhir, dan kita nantinya bisa melaksanakan tatap muka di sekolah. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.